Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi tips berwirausaha, dagang, meraih sukses, keberhasilan. Kita sebelum ke topik pembahasan tips berwirausaha, saya akan sedikit menceritakan proses histori saya berwirausaha. Berawal saya dari 2010 sampai 2013, saya bekerja keras mencari modal untuk bercita-cita memiliki usaha mandiri dan bisa memberikan peluang untuk masyarakat sekitarnya untuk memberikan pekerjaan, khususnya di bidang usaha toko bangunan dan obat pertanian. Dari situ saya berpikir, selama saya bekerja, saya berjuang mengumpulkan modal untuk bisa mendirikan usaha saya sendiri, nantinya bisa berhasil dan bagaimana. Karena berawal dari saya sendiri, khususnya pribadi, tidak pernah dari keluarga itu yang memiliki basic usaha dagang. Kalau berwirausaha jasa, orang tua saya mengajari saya dari kecil untuk berwirausaha itu jauh lebih baik. Karena namanya berwirausaha itu kita bisa mendapatkan hasil yang lebih dan juga bisa mendapatkan hasil yang sesuai juga. Pastinya tidak seperti yang kita pikirkan kalau kita bekerja terus menerus. Contohnya bekerja harian, pastinya kita sehari selalu mendapatkan hasil per hari ya segitu-gitu terus. Nah, di sini tips berwirausaha itu akan saya jelaskan satu persatu, bagaimana sih cara berwirausaha itu bisa meraih kesuksesan. Dan yang pertama itu, untuk khususnya dagang, kita harus pelayanan. Pelayanan itu kita harus ramah, kita harus sabar. Menghadapi pembeli itu kita harus tetap tenang, sabar. Karena namanya pembeli itu tidak sama karakternya. Ada yang datang beli langsung pulang, ada yang datang beli tawar menawar, ada yang datang beli sebelum beli itu ngobrol. Kita harus tetap melayani dengan ramah, dan juga kita harus selalu senyum. Berikanlah pelayanan kita seolah-olah itu welcome terhadap pembeli. Kita senang dia datang pembeli, karena pembeli itu akan memberikan kita rezeki. Kalau kita dengan pembeli bermuka cemberut, bermuka jarang senyum, itu pembeli itu walaupun memang sifat watak kita seperti itu, pembeli itu akan berpikir, pelayanannya kurang di sana. Nah, di sana namanya kita berjualan itu persaingan, tidak hanya toko kita. Tips berikutnya yaitu kita harga terbaru. Kita harus selalu update harga terbaru. Kita jangan terpaku harga pada saat ini, kita harus selalu update harga terbaru. Itu pasti namanya kita jualan itu, harga pasti akan berubah-ubah. Kadang barang itu naik, kadang itu harga turun. Kalau pada saat harga turun kita tidak mengikuti harga itu, kita turun, maka kita akan kehilangan pelanggan, konsumen pastinya. Kenapa? Di toko sebelah itu kok harganya jauh lebih murah, sedangkan kalau kita tetap harganya segitu, maka sedikit demi sedikit konsumen itu akan pindah. Begitu pula harga terbaru. Kalau harga terbaru kita tidak update, andai kata lebih mahal, kita tidak menjual dengan harga terbaru itu, maka kita
pada saat akan belanja kembali kita tidak mencapai uang untuk kita belanjakan dengan harga yang baru. Nah, jadi di situ update harga itu lebih penting. Tips yang berikutnya yaitu penjelasan kualitas barang. Barang yang kita jual harus kita jelaskan kepada pembeli itu dengan terang-terangan. Bila mana harga itu mahal, kita jelaskan pastinya kualitasnya jauh lebih baik. Kadang ada KW dan kadang ada asli. Kita harus jujur, barang itu KW dan asli kita harus menjelaskan satu persatu. Karena di situ tertera harga dengan sesuai kualitas barangnya. Kalau kita menjual harga mahal tapi barang yang kita berikan KW, pastinya lama-kelamaan konsumen itu akan menilai kita berbohong. Nah, di situ kita akan mengurangi konsumen kita sendiri. Itu kita harus jujur menjelaskan barang kualitas. Kalau memang kualitasnya bagus, ya kita bilang sesuai dengan kualitas bagus dengan harga yang lumayan bagus. Kalau itu barang KW, pastinya harga lebih murah, kita jelaskan produknya seperti ini, apa kekurangannya, kita jelaskan lebih baik, lebih jujur, karena di situ pembeli itu akan menilai sendiri. Dia akan mengukur keuangannya untuk membeli dengan harga yang bagus atau yang harga lebih murah, pastinya dengan barang yang sesuai dengan harganya. Kalau saya di toko bangunan itu pastinya pembeli datang itu terkadang ada yang barang langsung bisa dibawa pulang, terkadang ada barang yang minta diantar. Karena dalam jumlah pembelian yang cukup banyak, pastinya pembeli meminta untuk diantarkan. Nah, di sini kita harus melayani dengan pengiriman lebih cepat dan lebih baik. Kalau kita memperlambat pengiriman pada saat barang itu ditunggu akan digunakan, maka pasti akan timbul kekecewaan. Kalau kita mengirimkan lebih cepat, pasti pembeli itu akan lebih senang, dan di situ kita akan secara otomatis mendapat konsumen dari pemasaran kita dan akan bercerita konsumen itu kepada tetangga-tetangga sekitarnya. Di sana loh pembeli lebih pengirimannya lebih cepat, orangnya ramah, baik. Kalau harga kita mengikuti. Kalau bisa kita lebih murah, lebih bagus, kita lebih baik mendapat keuntungan sedikit, tapi pengeluaran barang yang kita keluarkan itu banyak. Dibanding kita mendapat untung yang besar dengan satu item pengambilannya, tapi pengeluaran barang jauh lebih sedikit, kita sama aja. Perputaran uangnya kita akan jauh lebih kalah dibanding kita mendapat untung yang sedikit, karena kita mendapat pemasukan jauh lebih besar. Dan di situ kita bisa perputaran uang lebih lancar. Dan berikutnya, setelah kita pengiriman yang lebih cepat lebih baik itu, kita harus mencatat pemasukan dan pengeluaran uang yang kita dapat. Contohnya, barang yang kita jual itu kita catat per hari. Kita catat pengeluaran apa saja yang kita keluarkan, karena namanya kita pasti memiliki pengeluaran, itu kita catat. Pemasukan kalau bisa kita catat per hari, itu kita mengetahui berapa hasil keuntungan dan berapa uang yang masuk dalam per hari. Nah, di situ akan kelihatan keuntungan kita per hari berapa, jadi kita bisa mengira-ngira untuk pengeluaran kita. Kalau bisa kita tidak besar pengeluarannya dibanding pemasukannya, lebih baik besar pemasukannya, sedikit pengeluarannya. Kita harus manajemen yang baik. Kalau bisa ya kita mencatat secara manual. Kalau lebih baik lagi kita memiliki pembukuan di dalam komputer, itu lebih baik. Di situ ada tertera stok dan tertera harga, modal, keuntungan, di situ ada semua. Tapi kalau kita pemula berwirausaha, kita catat melalui pembukuan. Itu yang sangat mudah dan praktis. Untuk tips berikutnya, kita jangan lupa mencatat stok barang yang akan mulai kosong. Contohnya,
barang A stok tinggal 2, kita catat barang itu akan mulai habis. Nah, bertujuan apa? Kita akan mempermudah pada saat kita akan mengorder barang. Nah, kita catat dan kita lihat, oh barang ini akan mulai kosong, kita order itu lebih mudah tanpa harus kita mengecek barang apa yang kosong. Nah, pada saat itu akan kosong, kita segera menyatat, itu jauh lebih mempermudah kita untuk melengkapi barang yang kita jual. Selain kita mencatat barang yang akan kosong atau barang yang habis, kita juga harus mencatat di mana pembeli itu membeli di tempat kita, apa barang yang belum ada di tempat kita harus mencatat. Dan pada saat kita berbelanja, kita menyediakan barang itu, kita sudah ada. Jadi upayakan pembeli itu datang ke toko kita, pulang itu harus membawa sesuai dengan keinginan yang akan tidak dia beli. Jadi cara melengkapi barang itu ya dengan seperti itu, mencatat. Pastinya untuk pemula berdagang itu kita belum tahu barang apa aja yang akan kita jual. Nah, lengkapnya barang yang kita jual itu dari pembeli. Dan kita selalu tetap sharing kepada pembeli apa aja yang harus kita sediakan untuk khususnya wilayah kita yang membutuhkan. Jadi kita menjual barang itu sesuai dengan kebutuhan, tidak menjual barang yang lama lakunya. Nah, setelah itu kita harus memberikan kode modal pada barang yang baru datang masuk. Kita harus berikan kode untuk pemahaman kita pada saat update harga terbaru, harga turun. Kita tahu, jadi modalnya barang ini tuh oh segini. Contoh, kalau ibaratnya barang yang kecil-kecil itu kan kita harus kode di kotak-kotaknya atau di kode barang apa. Nah, kalau barang besar kita berikan pembukuan khusus daftar harga yang tidak bisa kita berikan tempelin harga. Kita harus mempermudah seperti itu. Kalau barang kecil kita catat modalnya berapa, harga jualnya kita update berapa. Nah, suatu saat stok itu masih ada, kita ada harga terbaru, nah kita tinggal menjual dengan harga terbaru. Kita mengetahui modalnya yang dulu. Nah, setelah kita nanti untuk berbelanja modalnya berapa, kita perbaharui. Sedemikian rupa itu memudahkan kita cara berjualan, karena harga itu biasanya fleksibel. Di saat barang itu naik, kita harus mengikuti naik. Di saat harga barang itu turun, ya kita harus mengikuti harga itu turun. Walaupun modal itu ibaratnya contoh 60.000, kita dapat harga turun kok harga jualnya 55, kita harus tetap mengikuti harga 55. Karena kita juga andai kata harga itu dijual, barang itu dijual dengan harga 55, kita kembali belanja, kita sudah mendapatkan barang itu kembali. Pasti modal pasti di bawah harga jual itu. Nah, berikutnya pemahaman seperti itu kita permudah untuk mengetahui laba keuntungan dari setiap item barang yang kita jual. Pastinya setiap item kita tulis berapa per hari yang kita laku, kita pastikan keuntungan kita dengan melihat modalnya itu berapa. Jadi pemasukan kita per hari itu bersih berapa, kita akan terlihat jelas. Nah, itu dari tips cara berdagang. Nah, tadi cukup untuk tambahan sih. Tambahan itu kalau kita berwirausaha dagang, upayakan kita buka itu lebih awal. Jadi jangan buka melalui dengan peraturan jam. Ibaratnya ada yang buka kita jam kerja, karyawan itu jam 8 pulang jam 5, kita buka jam 8. Kita tidak perlu seperti itu. Kita buka jauh lebih awal, kita tunggu sambil kita menunggu para pekerja atau karyawan kita datang, kita tunggu. Nah, di situ kita mendapat ibaratnya awal yang lebih baik, mendahului toko-toko yang lain belum buka. Nah, di situ akan menambah pemasukan kita terlebih awal. Dan kalau bisa kita upayakan tutup jangan terlalu lebih awal, ibaratnya tutupnya ya lebih sore pun nggak apa-apa. Jadi kita bisa gimana ya, jangka waktu panjangnya jualan itu lebih lama. Jadi orang itu bisa bercerita, oh di sana loh
itu tutupnya lebih sore dan bukanya lebih awal. Jadi orang itu bisa tetap datang sewaktu-waktu itu tidak kecewa, oh datang kalau kita tutupnya lebih awal, pastinya orang itu kecewa, oh tutup gitu. Jadi seperti itu tipsnya. Dan kalau bisa kita diiringi dengan doa, karena setiap usaha yang kita jalani tanpa kita doa, tetap ibarat kita mandi tanpa sabun. Nah seperti itulah. Jadi doa-doa kita akan dikabulkan dengan lantaran usaha yang kita jalani. Insya Allah jalani usaha kita dengan ikhlas. Jalanilah usaha kita itu sesuai dengan hobi kita. Ibarat kita punya hobi, itu pasti kita sukai dan pasti kita berpikir untuk maju ke depan. Kita harus tetap semangat menghadapi berbagai macam cobaan, itu harus kuat. Pastinya siap dalam persaingan dunia perdagangan, kita harus siap. Jadi kita jangan mengeluh, kok toko sebelah itu jual lebih murah. Nah kita harus berpikir, kenapa toko sebelah itu bisa jual lebih murah? Nah kita berarti mengoreksi, kenapa, apa dia pengambilan barang itu dengan kuantitinya lebih banyak, jadi dia mendapat promo, mendapat harga spesial. Nah di situ kita juga harus berpikir, toko lain bisa berjualan segitu, dengan harga segitu dia juga mudah mendapat untung. Dan kita harus bagaimana juga mendapat barang semurah-murahnya dengan kualitas yang sama ya. Cukup demikian penjelasan saya tentang tips berwirausaha. Semoga untuk para pemula wirausaha yang ingin meraih kesuksesan berwirausaha, mudah-mudahan di video kali ini memberikan manfaat, memberikan motivasi. Saya hanya bisa berbagi ilmu sebisa yang saya jalani sekarang. Jadi untuk selebihnya saya ibaratnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila mana ada masukan, tolong tulis komentar di bawah biar kita semangat berwirausaha bersama-sama. Kita giat sukses menuju keberhasilan. Dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, berikan masukan kepada saya biar saya tetap semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.